mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan, maka katakan, apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, maka untuk kedua orang tua kalian, kerabat kalian, anak-anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil yang dalam perjalanan. Dan apapun kebaikan yang kalian lakukan, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui semua itu. Disebutkan oleh Imam Muqatil bin Hayyan, ayat ini berbicara tentang nafkah tatawwu', infak yang dalam artian tatawwu' yang sunnah, infak yang nafilah, yang sunnah. Sehingga makna ayat, mereka bertanya bagaimana harus menginfakkan harta yang mereka punya. Demikian disebutkan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid. Qul ma anfaqtum min khair, kebaikan yang kalian infakkan itu untuk kedua orang tua kalian, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan yang dalam perjalanan. Ini merupakan alokasi infak tatawwu', infak sunnah atau sedekah sunnah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, ummak wa abak wa ukhtak wa akhak thumma adnaka adna. Hendaknya kamu berikan infak itu kepada ibumu, bapakmu, saudara wanitamu, saudara lelakimu, kemudian yang lebih dekat dan lebih dekat kepadamu. Semakin lebih dekat kerabat dan hubungannya kekeluargaan lebih dekat kepada seseorang, maka lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan infak dari seorang muslim. Ayat ini disebutkan oleh para ulama yang bertanya, yas'alunaka madza yunfiqun, yang bertanya adalah kaum mukminin. Di mana mereka harus, kemana mereka harus membelanjakan harta yang mereka miliki. Disebutkan oleh para ulama, sebagian ulama bahwa ayat ini kemudian dihapus dengan turunnya perintah untuk zakat. Dihapus ketika turun ayat yang mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat. Tetapi pernyataan semacam ini tidaklah tepat kalau ayat ini dinyatakan terhapus hukumnya. Tetapi seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Jurayj rahimahullah dan yang selainnya, ayat ini najd, anjuran, sunnah bagi kaum mukminin untuk berinfak, sehingga di luar pembahasan zakat. Yang disebutkan pun orang tua, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Ini merupakan bimbingan dari Allah, mereka yang berhak untuk mendapatkan kebaikan dari seorang muslim, infak sunnahnya, di luar pembahasan tentang zakat, sehingga tidak terhapus ayat ini. Oleh sebab itu, disebutkan bahwa wajib atas seorang muslim yang berkecukupan untuk memberi belanja kepada kedua orang tuanya yang butuh bantuan. Kedua orang tuanya yang dalam keadaan kurang atau memang membutuhkan bantuannya, hajat kepadanya, dia bantu sebatas keperluan kedua orang tua itu. Wajib bagi seorang anak yang berkecukupan
baik itu berkaitan dengan pangan maupun sandang, pakaian, dan yang selainnya yang menjadi hajat dan kebutuhan kedua orang tuanya. Disebutkan oleh Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, hanya saja si anak tidak berkewajiban untuk menikahkan bapaknya. Kalau si bapak dalam keadaan duda misalnya atau ingin menikah, maka si anak tidak berkewajiban untuk memberi biaya dan nafkah untuk menikahkan ayahnya, walaupun si anak dalam keadaan berkecukupan. Tetapi kata Imam Malik, yang wajib bagi si anak untuk memberi belanja kepada istri bapaknya. Istri bapak ini lebih umum, bisa menjadi ibunya, bisa pula ibu tirinya karena si bapak mungkin nikah lagi atau punya istri lebih dari satu. Istri bapak tersebut, si anak kalau berkecukupan berkewajiban untuk memberi bantuan kepadanya kalau mereka butuhkan. Sebagaimana ayat sebutkan, falil walidain, infak kalian itu hendaknya kalian berikan kepada kedua orang tua kalian. Itu pun disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, pernyataan Imam Malik bagi si anak tidak berkewajiban untuk memberi biaya pernikahan bapaknya, karena menurut Imam Malik secara umum atau kebiasaannya seorang bapak merasa cukup atau tidak butuh biaya pernikahan atau untuk menikah. Tetapi yang menjadi masalah kalau memang dibutuhkan biaya itu untuk nikahnya si bapak, karena memang dalam keadaan kekurangan atau butuh bantuan, maka si anak pun berkewajiban untuk membantu dan memberikan infak. Dan itu yang berhak, paling berhak untuk mendapatkan sedekah atau infak tatawwu dari si anak. Kalau memang bapaknya membutuhkan itu untuk biaya pernikahan bapaknya. Adapun dalam perkara ibadat yang berkaitan dengan harta, maka tidak berkewajiban seorang anak untuk memberi belanja kepada orang tuanya. Sehingga tidak wajib seorang anak membiayai orang tuanya untuk haji atau umroh atau yang lainnya, perkara-perkara ibadah yang disebut di atas, perkara-perkara duniawi, nikah, kebutuhan sehari-hari, sandang, pangan, papan, dan yang semisalnya. Adapun ibadah, tidak berkewajiban seorang anak untuk membiayai biaya ibadah orang tuanya. Kalau itu pun mau dia lakukan, ya tentunya kebaikan dan suatu fadilah yang besar dia hajikan orang tuanya. Tapi untuk dinyatakan itu suatu kewajiban dalam syariat, tidak. Di dalam ayat ini disebutkan oleh Imam Maimun Ibn Mahran rahimahullah, seorang ulama tokoh di kalangan tabi'in. Beliau sebutkan ayat ini menyebutkan tentang orang-orang yang berhak untuk mendapatkan infak, yang pantas untuk dikeluarkan harta oleh seorang muslim. Alokasi infak itu ke sana. Infak yang sunnah. Orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil yang dalam perjalanan. Sehingga kata Imam Maimun bin Mahran ketika membaca ayat ini,
tidak tersebutkan di dalam ayat tabl dan juga mizmar. Yang ini nama dari dua jenis alat musik. Tabl semacam genderang, mizmar sebangsa seruling atau trompet. Tidak dimasukkan di dalam ayat. Tidak pantas, bahkan haram untuk dikeluarkan biaya, dibelanjakan untuk beli alat-alat sia-sia semacam itu. Demikian pula tidak disebutkan di dalam ayat tasawirul khasyab, gambar-gambar dan patung atau perhiasan. Lebih dahsyat keharamannya. Tidak pula disebutkan dalam ayat uswatul khitan, hiasan dinding. Dan ini pelajaran bagi seorang muslim untuk bijak dalam membelanjakan hartanya. Ada yang jauh lebih butuh dan lebih berpahala berfadilah daripada yang sia-sia semacam yang disebutkan oleh Imam Maimun bin Mahran. Menghiasi dindingnya, membelikan tabir atau perhiasan dinding. Dinding sudah bagus, dinding rumahnya, masih juga dia hiasi, dia belikan ini, dia belikan itu, sia-sia. Makanya ketika mereka bertanya tentang apa yang harus mereka, kemana mereka harus infakkan, membelanjakan harta mereka, dibimbing oleh Allah. Kedua orang tua kalian, kerabat, anak yatim, miskin, dan ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apapun yang kalian lakukan, Allah Maha mengetahui semua itu. Semua tertulis di sisi Allah dan akan dikembalikan kepada kalian. Yang baik akan mendapati kebaikan pula, yang jelek pun akan mendatangkan dia dapati akibatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya Allah sebutkan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan peperangan atas kalian dan itu berat atas kalian. Mungkin kalian benci, tidak menyenangi sesuatu, tetapi itu baik bagi kalian. Mungkin pula kalian mencintai sesuatu padahal itu jelek bagi kalian, dan Allah ketahui apa yang tidak kalian ketahui. Kutiba alaikumul qital. Perintah ini atau kewajiban ini dari Allah kepada kaum mukminin, kewajiban untuk berjihad di jalannya peperangan yang dengannya kaum muslimin menjaga diri mereka dan harta benda mereka, keluarga mereka, kehormatan mereka dari kejahatan musuh-musuhnya. Melindungi dan memperjuangkan Islam serta kaum muslimin. Oleh sebab itu, kata Imam Az-Zuhri Ibnu Syihab rahimahullah, jihad itu wajib atas setiap individu, baik dia ikut dalam peperangan ataupun yang duduk, yang tidak ikut. Yang tidak ikut, kalau dimintai bantuan, dia harus siap memberi bantuan apa yang dia mampu sesuai kapasitasnya. Kalau memang dia diperintahkan atau disuruh keluar, berangkat, maka dia pun harus berangkat.
Di dalam hadis pula disebutkan sebagaimana riwayat Bukhari juga diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW sebutkan, man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bighazw mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dan dia tidak berperang, tidak pula berbicara pada dirinya untuk berperang, berkeinginan, tidak pula berkeinginan untuk berperang, lalu dia mati, maka matinya mati jahiliyah, yaitu mati di atas cabang jahiliyah sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu yang jauh dari jihad yang syar'i. Dan ini tentunya bukan kekufuran, tidak berarti orangnya kafir, tetapi dosa besar yang dia lakukan. Seperti disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan para ulama hadis. Yang dimaksud hadis ini mati dan dia tidak berperang, yaitu tidak berperang ketika peperangan itu terjadi. Ketika ada di hadapan matanya terbuka kesempatan untuk berjihad, yaghzu, ikut perang, ada, dia tinggal masuk dan ikut di sana. Sudah terjadi peperangan dan dia tidak ikut andil dan bersama muslimin yang lain dalam peperangan. Lam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bighazw, atau tidak berniat dalam dirinya untuk berperang, yaitu ketika peperangan nggak ada. Ketika nggak ada perang pun seorang muslim berniat, kalau seandainya terjadi peperangan, terjadi jihad, dia bertekad dan berazam untuk ikut serta bersama muslimin yang lain dalam peperangan tersebut. Kalau kedua-duanya tidak ada pada diri seorang muslim, terjadi peperangan dia nggak ikut perang, tidak terjadi peperangan, tidak ada niat dan keinginan dirinya kalau terjadi perang dia akan ikut serta, maka kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, maka matinya mati jahiliyah wal iyadu billah. Wa huwa kurhul lakum, dan itu peperangan berat bagi kalian, masyaqqah, sulit, karena ini tentunya resiko besar. Orang bisa terluka parah, belum lagi kemungkinan terbunuh, atau mungkin sebagian anggota tubuhnya hilang, cacat, permanen. Belum lagi perjalanan yang terkadang ditempuh harus cukup jauh. Dia harus tinggalkan anak istri kalau sudah berkeluarga. Dia harus tinggalkan kerjaan yang dia senangi sebagai sumber penghasilan dia selama ini. Alhasil berat peperangan itu, dan itu firman Allah, wa huwa kurhun lakum, berat bagi kalian ketika peperangan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti orang yang hanya koar-koar, teriak-teriak jihad, jihad, perang, ketika terjadi peperangan, tidak satu pun dari mereka kemudian membuktikan teriakan-teriakannya. Kalau bukan karena dorongan iman, siapa yang mau? Harus pergi jauh, membela kaum muslimin yang ada di daerah yang membutuhkan bantuan, resikonya mati, atau paling tidaknya orang luka parah, cacat,
dia harus tinggalkan pekerjaannya, harus tinggalkan anak istrinya, ada kemungkinan istrinya akan menjadi janda, anak-anaknya menjadi anak yatim. Panjang ketika itu pikiran. Bagaimana kalau saya mati? Bagaimana kalau saya cacat? Bagaimana kalau saya... Ketika terjadi perang, ketika betul-betul ghazwu atau kita di hadapan mereka. Kalau nggak ada, gampang aja semua orang bisa teriak-teriak, jihad, perang, perang. Tegakkan khilafah, tegakkan negara Islam. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kalian berat menghadapi sesuatu atau benci kepadanya, tetapi itu baik bagi kalian. Peperangan yang kalian tidak senangi, berat, baik bagi kalian. Karena bersamanya kalau kalian ikhlas untuk Allah, akan mendatangkan kemenangan bagi kaum muslimin, sehingga terhindar dari penjajahan musuh-musuh mereka, terselamatkan harta benda dan aset kaum muslimin, terlindungi pula anak-anak dan keluarga kaum muslimin sebagai kehormatan mereka. Itu baik tentunya, kebaikan yang sangat besar. Peperangannya kalian tidak senangi. Walaupun tentunya ayat lebih umum dari itu. Tidak hanya dalam peperangan saja. Segala yang mungkin tidak disenangi oleh seorang hamba, mungkin mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan yang besar untuknya. Sebaliknya, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin kalian menyenangi sesuatu padahal itu jelek bagi kalian. Dan ini umum juga. Kalian nggak mau perang, nggak mau ghazwu dan jihad di jalan Allah, kalau itu disyariatkan, jelek bagi kalian karena dampaknya musuh bisa menguasai kalian, waliyadzubillah, menguasai negeri kalian, terhina dan tertindas kehormatan kalian, terancam anak dan keluarga kalian, harta benda kalian, dan segala bentuk kejelekan kalau tentang peperangan. Dan yang lain pun demikian. Mungkin kalian senangi sesuatu padahal mendatangkan madarrah, mendatangkan kejelekan dan kerusakan untuk kalian. Oleh sebab itu, hendaknya segala sesuatu oleh seorang muslim dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada syariat Allah yang menjadi ketetapan Allah, yang menjadi ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik baginya. Walaupun sepintas lalu atau di awal mungkin berat dan tidak dia senangi. Semula dia benci. Ataupun sebaliknya yang menjadi larangan Allah, larangan Rasul SAW, itu yang terbaik bagi seorang muslim untuk dia jauhi. Kalau dia langgar pasti mendatangkan madarat dan kejelekan yang besar. Walaupun itu dia senangi. Walaupun itu menjanjikan keuntungan sepintas lalu. Syaitan menipu dan menggoda manusia. Tetapi seperti Allah sebutkan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan kalian tidak mengetahui apapun. Allah yang lebih tahu apa yang akan kalian dapati ke depan, apa yang lebih maslahat untuk kalian di dunia kalian, perkara-perkara duniawi kalian maupun perkara akhirat kalian. Maka tidak ada pilihan bagi seorang muslim kecuali untuk
mentaati perintah Allah dan ajaran Rasul-Nya, memenuhi setiap panggilan Allah maupun panggilan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Dengan itu mereka akan terbimbing di atas siratal mustaqim. Allah yang Maha tahu mana yang maslahat, mana yang tidak untuk kalian. Seorang hamba tidak bisa dilepas sendirian. Perkara kemaslahatan dirinya sendiri dia nggak akan bisa menentukan. Mungkin dia senangi sesuatu padahal dia nggak tahu itu jelek baginya. Seperti anak kecil. Ngotot, maksa kepada orang tuanya minta beli minuman atau makanan yang itu berbahaya. Bisa membuat dia batuk, sakit. Orang tuanya ngerti, lebih tahu banyak. Si anak nggak mau tahu, ngerengek, menangis, meronta-ronta. Bagaimanapun dia harus dapati itu. Miskin, nggak paham. Jauh seorang atau lebih dari itu. Jahil dan tidak tahu menau perkara yang mana yang maslahat untuk dirinya. Yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kembalikan segala perkaranya kepada syariat Allah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini seperti Allah sebutkan pelajaran bagi kaum muslimin. Kalau ayat Allah sebutkan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Yang pertama mendapati ayat ini adalah para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurhul lakum. Bayangkan kalau para sahabat berat mendapati jihad itu. Mereka yang dididik oleh Rasulullah SAW, mereka yang bersama Rasul SAW berat mendapatinya. Apa artinya kita? Siapa kita? Terlalu jauh keimanan, keilmuan, ketakwaan dibanding mereka. Mereka saja Allah sebutkan kurhul lakum. Berat bagi kalian tidak senangi semula. Walaupun kemudian karena dorongan iman, karena ketaatan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka jalani apapun yang menjadi perintah Allah dan perjuangan membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat berikutnya Allah sebutkan yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallahi wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ayat ini yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu tentang syahril haram, bulan haram, peperangan padanya. Diriwayatkan oleh Abu Yasar dari Jundub ibnu Abdullah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan kecil dan ditunjuk sebagai panglimanya Abu Ubaidah ibnul Harith atau Ubaidah ibnul Harith radhiyallahu anhu. Ketika berangkat, Subabah menangis di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai penggantinya Rasulullah SAW mengutus Abdullah ibnu Jahash radhiyallahu taala anhu, di mana
Rasul SAW tuliskan surat untuknya dan diperintahkan untuk tidak dibaca surat itu kecuali kalau sudah sampai ke tempat ini ditentukan. Dan beliau ingatkan untuk tidak memaksa satupun dari pasukannya untuk berangkat terus meneruskan perjalanan. Nah, ketika mereka sampai di tempat yang dimaksud oleh Rasulullah, dibaca kitab itu, dan kemudian beliau pun beristirja. Ubaidullah ibnu Harith atau Abu Ubaidah ibnu Harith menyatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau katakan sam'an wa ta'atan lillah wa li rasulih. Kami patuh, kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka dua orang dari mereka kembali pulang. Karena diingatkan oleh Rasulullah itu tidak boleh maksa. Pulang, biarkan pulang. Yang sisa tetap melanjutkan perjalanan bersamanya. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Ibnul Hadrami dari Quraisy dan mereka bunuh. Dan mereka tidak ketahui kalau hari itu masih di bulan Rajab yang termasuk bulan haram, diagungkan oleh musyrikin semenjak zaman jahiliyah, nggak boleh perang, nggak boleh menumpahkan darah dan seterusnya. Maka tersebar berita di kalangan musyrikin, mereka katakan qataltum fi syahril haram. Bagaimana kalian ngaku beriman kepada Allah, taat kepada Allah, ternyata kalian membunuh di bulan haram, dan yang dibunuh salah seorang dari mereka, Ibnul Hadrami. Maka Allah pun kemudian turunkan ayat ini, yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, peperangan padanya. Terus itu ada pembunuhan. Al-ayat, dengan Allah sebutkan bahwa peperangan di bulan haram itu besar, bukan perkara remeh, tetapi menghalang-halangi orang dari jalan Allah, kufur kepada Allah, menghalang-halangi Masjidil Haram, mengusir mukmin darinya, itu di sisi Allah jauh lebih besar dari peperangan di bulan haram. Ayat ini disebutkan oleh para ulama ada beberapa pembahasan di dalamnya. Yang pertama, para ulama berselisih apakah ayat ini mansukha, terhapus atau tidak. Jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan ayat ini mansukha, sudah dihapus hukumnya. Di mana ayat yang memerintahkan untuk memerangi kaum musyrikin itu umum, kapanpun, dimanapun mereka dapati musyrikin diperintahkan untuk diperangi, sehingga peperangan di bulan-bulan haram pun mubah. Adapun ayat ini sudah terhapus hukumnya. Hanya saja mereka menyatakan ayat ini terhapus, sedikit berselisih ayat apakah yang menghapusnya. Kalau menurut Imam Az-Zuhri, penghapusnya adalah ayat 36 di surat Taubah, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Perangi kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kalian semua. Ini yang menghapusnya. Sebagian yang lain menyatakan dihapus dengan sunnah Rasul SAW yang mana beliau berperang memerangi kaum atau suku Tsaqif di bulan haram. Demikian pula beliau
memerangi Abu Amir atau mengirim Abu Amir untuk berperang. Abu Amir Al-Asy'ari yang merupakan nisan atau sepupu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dikirim oleh Rasulullah SAW untuk berperang di Autas. Dan itu juga di bulan haram. Ada juga di kalangan ulama yang menyatakan yang menghapusnya adalah Bai'atur Ridwan. Bai'at yang Rasulullah ambil dari para sahabatnya untuk berperang. Dan itu di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan haram. Walaupun ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Al-Muhim, itu pendapat para ulama atau jumhur ulama bahwa ayat ini hukumnya telah dihapus. Bahwa peperangan di bulan-bulan haram itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lunti mereka bertanya kepadamu tentang peperangan di bulan haram. Mereka bertanya tentang ini karena mereka heran melihat kenyataan kaum muslimin melanggar keharaman bulan-bulan haram ini, Rajab, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Mereka bertanya-tanya keheranan. Atau seperti kata Imam Al-Qutbi rahimahullah, mereka bertanya tentang bulan haram, kembalinya kepada kaum muslimin, boleh atau tidak? Bolehkah atau tidak boleh bagi seorang mukmin berperang di bulan-bulan haram? Qul qitalun fihi kabir. Katakan kepada mereka peperangan di bulan haram itu kabir. Hal ini sebagai pengingkaran karena keharaman peperangan perang di bulan haram itu ma'ruf di kalangan dari bahwa semenjak masa jahiliyah. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi. Allah, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, kufur kepada Allah, menghalangi Masjidil Haram dari orang atau menghalang-halangi orang, nggak boleh. Seperti yang dilakukan musyrikin, nggak boleh. Mereka tahan Rasulullah dan para sahabatnya untuk umrah. Sehingga mereka pun kembali ke Madinah. Larang oleh mereka untuk masuk Mekah. Sehingga terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dan ini termasuk yang disebut dalam ayat. Ikhraju ahlihi minhu, menghalangi orang dari Masjidil Haram, dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Indallah, yang itu dosanya di sisi Allah jauh lebih besar dari peperangan di bulan haram yang dihormati atau dihapuskan oleh orang-orang musyrikin semenjak zaman. Jauh lebih dahsyat dari itu yang kalian sendiri lakukan, wahai musyrikin. Menghalangi orang dari jalan Allah, mereka tindas, mereka siksa.
pelanggaran dan dosa. Banget. Jadi, tidak ada kebenaran.